Malam Satu Suro dipenuhi dengan berbagai mitos yang muncul di tengah masyarakat. Hal ini karena Malam Satu Suro menjadi waktu sakral bagi masyarakat Jawa, termasuk di Solo, Jawa Tengah. Malam sakral ini kemudian digunakan oleh Keraton Solo untuk melakukan kirap pusaka. Setiap Malam Satu Suro, Keraton Solo selalu mengarak pusaka-pusaka pilihan. Ritual adat rutin ini dilakukan dan banyak dinanti oleh warga. Pusaka yang dikirap juga bukanlah pusaka sembarangan, melainkan pusaka-pusaka pilihan raja dan selalu berbeda setiap tahunnya. Sebelum melakukan kirap pusaka, diadakan sejumlah ritual khusus di dalam Keraton Solo. Ritual khusus ini hanya bisa diikuti oleh keluarga dan kerabat raja, abdi dalem, sentono dalem, serta para tamu undangan. Tak semua orang bisa masuk ke dalam Keraton Solo dan mengikuti ritual khusus ini. Kirap pusaka Malam Satu Suro Keraton Solo sudah masyhur, bahkan diikuti oleh warga dari berbagai kota. Saya Linda Setiawati SH, saya berasal dari Surabaya. Saya dapat undangan dari keraton pada hari ini untuk mengikuti kirap suro. Ya, kita bisa mengikuti suatu kehormatan lah ya, kalau kita tuh diundang di sini untuk mengikuti kirap suro pada malam hari ini. Kalau persiapan khusus sih kita ya minum vitamin aja, Mbak. Karena memang kita kan perjalanannya mungkin makan waktu 10 kilo ya. 10 kilo nanti sampai subuh jam 4 baru selesai acaranya. Dengan adanya ini ya, saya dengan senang hati karena dengan adanya ini kan budaya kita yang sudah lama nggak kelihatan ya, anak-anak muda kok rasanya opo seiku. Nah, dengan adanya ini kita juga ikut membantu untuk budaya kita supaya tidak punah. Gitu aja. Saya Kanjeng Sunu. Setiap saat, setiap ada acara event apapun, kami selalu siap dan selalu datang. Iya. Bagaimanapun juga kebobole itu anutan dari kami yang biasa diarak ke depan, diarak biasanya kami warga itu mengiring dari belakang. Jadi ya dengan adanya kelahiran ini juga saya walaupun itu bukan manusia, tapi kita banggakan, kita subyo artinya ya itu harus kita hormati dan kita ucapkan selamat hari lahir. Selain itu, ada beberapa hal yang wajib ditaati oleh mereka yang mengikuti ritual. Beberapa di antaranya yakni diwajibkan menggunakan pakaian kebaya berwarna hitam yang terbuat dari bahan kain atau bukan beludru, menggunakan kain atau jarik sebagai bawahan, dan disanggul menggunakan sanggul Jawa. Sementara untuk laki-laki diwajibkan mengenakan baskap berwarna hitam, jarik lengkap dengan belangkon dan keris. Seluruh peserta ritual juga diwajibkan mengenakan samir atau kalung khusus penanda peserta ritual. Beberapa pantangan juga harus dilakukan oleh keluarga raja dan para undangan yang mengikuti ritual adat ini. Dilarang mengenakan alas kaki saat masuk ke dalam Keraton Solo untuk melakukan ritual jelang kirap pusaka. Selama kirap, seluruh peserta juga dilarang berbicara, makan dan minum saat berjalan sejauh 5 hingga 6 km atau biasa disebut dengan topo bisu. Dalam perjalanannya, mereka juga dilarang mengenakan alas kaki. Jadi sejarah singkat grebek kirap pusaka di Malam Satu Suro atau Malam Satu Muharram pada penanggalan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Keraton Kasunanan Surakarta merupakan matram Islam. Jadi bukan cuma penerus, tapi memang matram Islam itu ya Keraton Kasunanan Surakarta. Di sini kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Jawa, Satu Suro.
Ini berarti bagi masyarakat Jawa, satu suro itu merupakan awal dari tahun, dan ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Awal tahun berarti akhir dari tahun juga. Tahun Ehe berakhir dan masuki tahun Cimawal. Bagi masyarakat Jawa, malam ini dipakai buat perenungan, introspeksi diri tentang apa-apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan pada tahun kemarin dan akan diteruskan di tahun kemudian. Dan juga yang kedua, apa-apa kesalahan-kesalahan di masa lalu, mohon ampunan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan lalu diinsafi dan untuk tidak diulang di tahun kemudian. Selain itu, yang ketiga, sekaligus di awal tahun tersebut di sepertiga malam memanjatkan doa agar selama setahun ke depan dianugerahi berkah, hidayah, petunjuk, keselamatan, rezeki yang banyak, pokoknya intinya anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi sebenarnya berjalan mengelilingi area keraton selama kurang lebih 5 atau 6 km ini merupakan laku. Laku itu berarti sebuah perbuatan laku yang lewat berjalan, laku lampah, lewat melampah, lewat berjalan. Di sini merenung, itu kenapa? Ketika dalam pelaksanaan kirap, seyogyanya tidak bercakap-cakap, tidak makan dan minum, jadi hening di sepertiga malam sambil mengarak pusaka keraton. Pusaka keraton di sini pengertiannya adalah sebenarnya pusaka keraton itu selain itu merupakan senjata tajam ataupun senjata pusaka, itu juga merupakan doa atau perlambang yang disimbolkan lewat benda. Dari seannya itu keris atau tombak, dari dapurnya, dari modelnya, itu sudah melambangkan filosofi yang sangat-sangat mendalam. Dari pamornya juga melambangkan filosofi yang mendalam. Selain itu pusaka yang berupa keris atau tombak atau pedang itu melambangkan ketajaman, mempertajam hati, mempertajam rasa, agar di tahun ke depan kita diberi anugerah keselamatan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Selain mendoakan diri sendiri maupun keluarga, para abdi dalam, senono dalam, seluruh masyarakat yang mengikuti prosesi jalannya kirap tersebut juga mendoakan akan keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran Keraton Kasunanan Surakarta seisinya, dan juga yang paling utama selalu di setiap acara-acara keraton selalu tidak lupa mendoakan keutuhan, keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Di sore hari saat persiapan dilaksanakan, prosesi sudah mulai dilaksanakan, yaitu ada acara wilujengan. Wilujengan dari kata wilujeng yaitu selamat. Jadi doa keselamatan, mendoakan agar acara berjalan lancar. Selain itu di malam 1 suro itu ada juga acara yang tidak kalah pentingnya adalah hol dalem atau peringatan wafatnya Sandap Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Pakubono ke-10 yang beliau wafat kebetulan bertepatan dengan malam 1 suro. Seperti itu. Malam 1 suro menjadi waktu sakral bagi masyarakat Jawa, termasuk di kota Solo, Jawa Tengah. Selalu ada ritual yang dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di malam 1 suro. Ritual adat syarat makna, yakni kirap, kebobule, dan pusaka milik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kerbau milik Keraton Kasunanan Surakarta bukanlah sembarang kerbau, melainkan pusaka penting milik Keraton Surakarta. Kerbau ini juga berbeda
dari kerbau yang biasa dilihat, karena kebo bule memiliki kulit putih kemerahan dengan rambut berwarna putih. Leluhur kebo bule merupakan hewan kesayangan Pakubuwono II sejak istananya masih di Kartasura atau berjarak 10 km dari keraton yang sekarang. Jumlah kebo bule yang akan dikirap menjadi rahasia dan hanya diketahui oleh Pakubuwono XIII. Kabar jumlah kerbau yang akan dikirap di malam 1 Suro baru akan diberitahukan oleh Raja sesaat jelang kirap berlangsung atau sekira pukul 24 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, pihak keraton telah menyiapkan beberapa ekor kebo bule sebelum Raja menginformasikan jumlah kerbau yang akan dikirap. Biasanya Keraton Kasunanan Surakarta menyebut pusaka kebo bule dengan sebutan Mahesa. Sejumlah ritual khusus dilakukan untuk menyiapkan Mahesa sebelum melakukan laku atau perjalanan atau yang biasa disebut masyarakat dengan kirap. Pada 2023, pihak keraton menyiapkan 6 ekor kebo bule untuk melakukan ritual malam 1 Suro. Mereka sudah disiapkan sejak sore hari, mulai dari dimandikan, diarak dari kandang di alun-alun kidul menuju ke kandang Gurawan. Di lokasi tersebut, Serati Mahesa atau pawang kebo bule melakukan sejumlah ritual khusus yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Mereka membakar dupa dan menyiapkan sesajen berupa bunga 7 rupa, air jamasan, hingga beberapa makanan yang diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Serati Mahesa bersama dengan para warga berdoa bersama. Setelah ritual selesai, sesajen yang sudah disiapkan diletakkan di pinggir kandang dan menjadi santapan kebo bule. Meski pihak keraton menyiapkan 6 pusaka kebo bule, namun hanya ada 5 yang melakukan laku atau kirap malam 1 Suro. Hal ini karena 1 kebo bule melahirkan tepat di tanggal 1 Suro siang. Kelahiran kebo bule tepat di tanggal 1 Suro menjadi pertama kalinya sepanjang sejarah. Diharapkan kelahiran ini menjadi sebuah pertanda baik, banyaknya berkah yang akan datang. Kebo bule yang melahirkan tersebut bernama Nyai Paing. Ia melahirkan bayi kebo bule jantan yang belum diberi nama. Sedangkan 5 kebo bule yang akan melakukan ritual laku malam 1 Suro terdiri dari 3 jantan dan 2 betina, yakni Somali, Wido, Waras, Mugi, dan Siam. Kebo bule dianggap keramat oleh masyarakat sekitar karena dianggap membawa berkah dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya banyak warga yang berusaha menyentuh kebo bule selama kirap. Bahkan tak sedikit yang mengambil kotorannya hingga berebut karena dipercaya memiliki banyak khasiat. Kepercayaan akan kekuatan kebo bule ini sering dilekatkan dengan nama Kiai Slamet yang memiliki sejarah panjang di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mengenai berapa ekor kawanan kerbau yang mengikuti prosesi maupun jumlah pusaka dalam, pusaka raja yang ikut dikirapkan, ini menunggu perintah atau dawuh dari Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun. Jadi nanti biasanya menjelang malam Sinuwun dawuh lewat orang-orang kepercayaannya, Sinuwun menghendaki atau ngersakne berapa ekor kerbau yang diikutkan prosesi kirap. Intinya kami menyiapkan semua, mulai dari kerbau, mulai dari abdi dalem, pembawa pusaka, pembawa obor, pembawa lampu, urung-urung, pembawa tombak, keamanan dan lain sebagainya kita siapkan. Memang jumlahnya
jumlah dari pusaka tersebut, nanti last minute menjelang dikeluarkan pusaka tersebut, Sinun dawuh pusaka apa saja, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya yang ikuti prosesi tersebut. Ya, jam 11 malam baru kita dapat dawuh berapa pusaka. Setahu saya, kerbau melahirkan di malam 1 suro ya baru pertama kali ini. Insya Allah ini merupakan pertanda baik, karena berarti kerbau keraton bertambah, berarti kita menerima rezeki. Ya, binatang kelangenannya Sinuhun bertambah, nama rezeki. Masyarakat Jawa selalu mengaitkan hal-hal tertentu dengan pertanda baik seperti itu. Ya, kita amini saja kalau itu memang ini sebagai sebuah pertanda yang baik. Tentang kotoran kerbau, mitos bahwa kotoran kerbau itu bisa menyuburkan tanaman, dibawa ke sawah bisa menyuburkan tanaman. Karena Mataram itu dulu kerajaan penerus Majapahit itu dari pesisir, kerajaan bersikap maritim, lalu menjadi kerajaan yang agraris. Sekaligus ini sebenarnya untuk mendidik masyarakat, tapi karena penjelasannya terputus, maka yang terjadi adalah kultus apa ya namanya, gap penjelasan seperti itu. Ya, sesungguhnya memang kotoran binatang ternak, kotoran kerbau, kotoran kambing, kotoran sapi, kalau dikumpulkan dibawa ke sawah, kan akan menjadi kompos, menjadi pupuk, menjuburkan tanah. Selain itu di situ ada bakteri baik, di situ ada mikroorganisme yang akan membantu lahan menjadi gembur kembali, menjadi subur kembali, dan padi akan tumbuh subur, jagung akan tumbuh subur, semua akan tumbuh subur. Jadi kalau kotoran kerbau itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya dibawa ke sawah, ya memang akan membuat subur.